Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 21 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sengaja Berbuat Dosa. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26 sampai dengan ke-27 dan ayat 31. Sebab jika sengaja kita berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan menghakimi dan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami setelah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, hidup kami tidak menjadi batu sandungan atau menjadi orang durhaka, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sengaja berbuat dosa. Kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Kita mungkin kalau kita belajar di dalam banyak peperangan yang terjadi saat ini, kita mungkin kalau sebagai negara kita akan mencetak pilot-pilot terbaik di dalam sebuah pesawat perang. Kita biayai, kita berikan katakanlah pesawat yang terbaik untuk dikendarai karena dia melewati sebuah pelatihan yang baik. Namun setelah jadi pilot kemudian dia membelot. Dia membawa serta yaitu pesawatnya untuk ke negara musuh. Lalu kemudian dia menjadi pilot buat negara musuh tersebut, kemudian berperang dengan negara sendiri. Apa yang boleh kita katakan kepada orang tersebut? Kalau dalam firman Tuhan, peralihan iman meninggalkan Tuhan, tatkala seseorang sudah mendapatkan semua yang terbaik dari Kristus, keselamatan, berkat, semua pemeliharaan, kemudian meninggalkan Tuhan, kemudian berbuat jahat, melakukan perkara jahat, justru kepada orang yang telah, kepada negara, kepada pihak, kepada lembaga yang sudah membesarkan dia, yang sudah memberikan kepercayaan, yang sudah membiayainya. Apa yang terjadi? Apa yang kita katakan kepada tipikal seperti demikian? Ilustrasi tersebut tentu tidak akan mewakili tentang seseorang yang setelah diselamatkan oleh Kristus, yang firman Tuhan katakan, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Seseorang yang tidak takut akan Allah mungkin di dalam satu masa waktu tertentu seakan-akan bebas. Seakan-akan Tuhan tidak menghukum. Seakan-akan Tuhan diam, tetapi bukan berarti Tuhan diam, bukan berarti dia bebas berbuat sesukanya. Karena firman Tuhan berkata pada ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Lalu firman Tuhan katakan, tetapi yang ada ialah untuk orang seperti demikian adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang-orang durhaka. Ayat 28, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntun pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ayat berikut dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat yang dijelaskan tadi adalah sebuah sikap kebalikannya. Bagaimana setelah menerima kasih karunia keselamatan, kebaikan, penebusan, berkat-berkat dari Allah, mereka tetap setia bersama dengan Tuhan. Sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mengalami cercaan, dijadikan tontonan, dirampas hak miliknya, namun firman Tuhan berkata, orang-orang tersebut tetap bersuka cita karena dengan sebuah prinsip,
mereka memiliki harta yang lebih baik, yang akan lebih menetap sifatnya di kemudian hari. Dan kemudian kepercayaan yang diberikan itu tidak dilepaskan. Firman Tuhan berkata, akan besar upah yang menantinya. Dan hidup kita biarlah di dalam segala ketekunan, supaya segala sesuatu yang kamu lakukan di dalam kehendak Allah. Ibrani 10 memberikan sebuah gambaran yang sangat rinci. Ada dua kelompok orang, yang satu yang meninggalkan Tuhan berbuat dosa, sengaja berbuat dosa. Yang satu setelah ditebus dosanya, dia mengalami sebuah perubahan hidup. Dia tetap setia kepada Allah, melakukan segala sesuatu hidup di dalam kebenaran, mentaati segala perintah dan titahnya di dalam kehidupannya. Sahabat seperjalanan, berapa lama kita sudah menjadi orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus? Sekalipun pengampunannya itu luar biasa, namun firman Tuhan berkata, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Artinya engkau meninggalkan Kristus. Bukan Kristus tidak mengampuni, bukan Kristus tidak menyelamatkan, tetapi engkau meninggalkan Kristus. Bukan Kristus yang memutuskan hubungan denganmu, tapi engkau yang memutuskan hubunganmu dengan Kristus dan dengan Allah. Apa yang menanti? Firman Tuhan berkata, orang tersebut akan masuk dalam kelompok orang-orang durhaka, dan ngeri benar jikalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sebagai orang percaya yang sudah sekian lama, marilah kita melakukan sebuah perubahan hidup. Jangan berkanjang di dalam dosa, apalagi dilakukan dengan sengaja. Kalau kemudian firman yang kita dengar saat ini menegur kita, biarlah kita merubah diri, kembali ke dalam pangkuannya, kembali ke dalam titik bersama bagaimana awal kita bertemu dengan Kristus. Kristus yang sudah memberikan segala-galanya. Maukah engkau menjadi orang kelompok yang durhaka? Karena firman Tuhan berkata, ada akan dihukum mati, akan dihanguskan dalam api perapian yang dahsyat di kemudian hari. Sahabat seperjalanan, kasih karunia, kebaikan, pengampunan dosa, penerimaan dari Kristus bukan berarti untuk dipermainkan, tetapi kita untuk syukuri. Dan kemudian kita bagaimana hidup tidak berbuat dosa, apalagi sengaja berbuat dosa. Semua kehidupan yang buruk dalam diri kita, yang selama ini kemudian kita merugikan orang lain, menyakiti orang lain, menjadi batu sandungan buat orang lain. Pada akhirnya tuh kemudian mereka pun juga menghina Tuhan yang engkau percaya, karena hidupmu hidup dalam kehinaan, sehingga Tuhan yang engkau percaya pun dihina oleh mereka. Sahabat seperjalanan, kalau Tuhan sudah menebus, biarlah kita hidup dalam kebenaran, hidup bersama dengan dirinya. Kalau kita adalah yang dulunya adalah kegelapan, dimasukkan ke dalam terangnya yang ajaib, dan kita diangkat sebagai anak-anak Allah dan anak-anak terang, maka siogianya tidak hidup dalam kegelapan, tidak berbuat dosa, apalagi sengaja berbuat dosa. Kalau selama nafas masih ada pada diri kita, kehidupan masih Tuhan izinkan di dalam diri kita, maka berubahlah dan bertobatlah. Tinggalkanlah semua perbuatan buruk, perbuatan dosa, apalagi dosa yang sengaja diperbuat oleh dirimu. Tuhan adalah Allah yang maha mengampuni, Allah yang mengasihi, yang tangannya selalu terbuka untuk orang-orang yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Inilah saatnya engkau memperbaiki hidupmu dengan mensyukuri segala anugerah pengampunan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, sehingga hidupmu menjadi berkat dimanapun kau berada dan bukan menjadi duri dimanapun kau berada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Jadikan kami menjadi orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, bukan sengaja berbuat dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.